Baik, hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang dipegang oleh Bank Syariah Indonesia atau lebih dikenal dengan BRIS. Itu BRIS atau BRIS di hari ini 20 Mei 2021 itu tampak dibuka di harga 1.900, di mana hari ini BRIS bergerak di rentang harga 1855 sampai dengan 1970 dan ditutup di harga 1925 atau menguat sebanyak 20 poin atau 1,05%. Jika dibandingkan dengan previous close di pasar kemarin adalah di 1905 rupiah. Volume perdagangan BRIS sendiri itu pada hari ini adalah sebesar 98,97 miliar, di mana secara price volume frekuensi itu tampak volume terbesar itu ada di harga 1950, yaitu sebanyak 65.245 lot dengan jumlah transis sebanyak 2.158 kali. Kemudian kalau kita lihat di bid and offer pada penutupan market hari ini itu tampak BRIS itu ada bid volume itu sebanyak 24.455 lot, sedangkan secara offer volumenya itu hanya sebanyak 4.877 lot. Itu dimana di volume bid itu paling banyak antrean itu ada di harga 1.900 itu sebanyak 9.137 lot, dengan volume bid terbesar itu ada di harga 1.930 itu sebanyak 1.559 lot. Kemudian kita beralih ke sisi analitik, itu tampak di hari kemarin 19 Mei 2021 itu BRIS mengalami penurunan itu yang lumayan besar sebanyak 105 poin atau 5,22%. Kemudian di tanggal 18 itu turun sebesar 90 poin atau 4,29%, dan di tanggal 17 itu turun sebanyak 150 poin atau 6,67%. Jadi kalau kita perhatikan di minggu ketiga bulan Mei ini itu tampak BRIS itu mengalami penurunan selama 3 hari, dan hari ini itu berhasil menguat ke harga 1.925 rupiah. Kalau kita perhatikan low high range itu dari BRIS itu tampak di periode 1 bulan itu harga terendah dari BRIS adalah 1.855 itu dengan harga tertinggi sebesar 2.480, sehingga dengan harga BRIS di 1.925 ini boleh kita katakan dalam periode range 1 bulan ini itu maka boleh dikatakan harga BRIS itu lumayan cukup murah. Dan selama 3 bulan itu rentang harga dari BRIS adalah di 1.855 sampai dengan 3.070, sedangkan selama tahun 2021 itu rentang harga BRIS ada di 1.855 sampai dengan 3.980. Asing hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 7,38 miliar. Kemudian selama 1 bulan ini itu asing melakukan net foreign sell sebesar 25,43 miliar, dan selama 3 bulan ini itu asing melakukan net foreign buy itu sebesar 151,34 miliar. Sekarang kita beralih ke sisi finansial, itu tampak secara balance sheet itu BRIS itu mengalami peningkatan aset yang lumayan besar jika kita bandingkan dengan tahun kemarin. Ini disebabkan karena mergernya beberapa bank syariah Indonesia itu menjadi satu, sehingga tampak peningkatan nilai aset maupun equity-nya itu juga lumayan mengalami peningkatan yang cukup besar. Kemudian secara income statement ini boleh kita lihat dari grafik hijau ini, itu tampak di tahun kemarin 2020 net profit marginnya itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari kuartal 1 ke kuartal
keempat, dan di 2021 itu mengalami peningkatan juga akibat dari penggabungan beberapa bank syariah yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Terus kita beralih ke profil dari BRIS, itu BRIS itu termasuk sektor finansial dengan subsektornya adalah bank dan melantai di pasar modal Indonesia. Itu tanggal 9 Mei 2018, di mana kepemilikannya saat ini itu efektif per 30 April 2021 itu adalah dimiliki oleh Bank Mandiri Persero itu sebanyak 50,95%, kemudian Bank Negara Indonesia itu sebanyak 24% sekian, dan Bank Rakyat Indonesia itu sebanyak 17,29%. Di sini tampak masyarakat itu hanya memiliki sebesar 5,1%. Untuk jajaran direksi dan komisarisnya ini di sini dapat kita lihat bahwa sebagai komisaris utamanya ada Bapak Mulia Effendi Siregar. Kemudian dengan direktur utamanya adalah Bapak Heri Gunardi. Kemudian kalau kita perhatikan dari beberapa komisaris dan direktur ini tampak Bapak Sutanto itu juga memiliki saham di BRIS ini itu sebanyak 0,02%. Kemudian Bapak Ngatari itu sebanyak 0,014%, dan Koko Alun Akbar itu memiliki sebesar 0,008%. Jadi kalau kita perhatikan di sini direksi itu memiliki kepercayaan yang lumayan tinggi terhadap kinerjanya. Ini dibuktikan dengan dari beberapa direksi ini memiliki kepemilikan saham di BRIS. Nah, kita beralih ke statistik dari Bank Syariah Indonesia. Itu tampak secara earning per share itu kita bisa lihat perkembangannya lumayan signifikan naiknya, kan, tetapi di tahun 2020 itu tidak begitu naik turun, ya tidak begitu besar, dimana kalau kita perhatikan itu kuartal pertama itu sebanyak 8, kemudian keduanya turun setengahnya akibat pandemi yang lumayan dahsyat tahun kemarin, terus ketiga itu kembali ke 8, dan keempat sedikit mengalami penurunan. BRIS sendiri itu melakukan sales adalah sebanyak 5,08 triliun, itu dengan aset adalah sebesar 234,43 triliun, dan liability adalah sebanyak 211,93 triliun, sedangkan equity-nya adalah 22,50 triliun, dengan net profit yang mereka miliki adalah sebanyak 741,64 miliar. Kemudian kita beralih ke sisi valuasi. Itu kalau kita perhatikan secara fundamental, itu dari book BRIS atau BRIS itu memiliki book value per share itu adalah di harga 548, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BRIS saat ini di 1925, itu boleh dikatakan BRIS ini lumayan mahal karena menghasilkan price book value ratio-nya adalah sebanyak 3,51 kali, dengan nilai PER-nya adalah sebanyak 26,62 kali. Jadi ini lumayan tinggi, karena kalau untuk murah itu biasanya PBVR-nya adalah antara 1 sampai 0, itu lumayan murah, kemudian PER-nya pun adalah di bawah 12 kali. Kemudian kalau kita perhatikan secara liquidity juga tampak BRIS itu memiliki debt equity ratio yang lumayan tinggi, itu sebanyak 9,42%, dan quick ratio-nya sendiri itu lumayan cukup tidak menyenangkan kalau dilihat, karena memiliki quick ratio hanya sebanyak 35,78%. Ini memiliki arti bahwa BRIS tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang mereka miliki. Akan tetapi secara profitability itu tampak BRIS itu memiliki net profit margin sebesar 14,60% dan return on equity itu sebanyak 13,20%. Jadi kalau kita lihat dari profitability ini, maka boleh disimpulkan jajaran direksi itu memiliki kinerja yang cukup baik karena berhasil memiliki profitability itu di angka
2 digit persentasenya. Sehingga kalau kita simpulkan secara fundamental, maka Bank Syariah Indonesia ini tidak cocok untuk kita jadikan investasi jangka panjang karena secara valuasi nilainya cukup mahal dan secara liquidity juga tidak begitu sehat, dan akan tetapi secara profitability ini lumayan cukup bagus. Sehingga dari fundamental kita berpindah ke volume chart. Jadi kalau kita lihat secara volume chart 20 hari atau 1 bulan, maka harga BRIS itu di 1925 ada di volume chart paling bawah, dan volume chart terpanjang dari BRIS itu ada di angka 2200 sampai dengan 2350. Kemudian kalau kita berpindah ke volume chart selama 3 bulan, itu juga tampak harga BRIS sekarang itu masih sangat jauh berada di volume chart terpanjang, di mana selama 3 bulan volume chart terpanjang itu bergerak di angka 2800 sampai dengan 2900-an. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari volume chart selama setahun, itu tampak harga BRIS sekarang di angka 1925 ini cukup lumayan mahal karena berada jauh di atas volume chart terpanjang dari 1 tahun, di mana volume chart terpanjang 1 tahun itu angka berkisaran di antara 300 sampai 700 rupiah. Sehingga secara volume chart ini boleh kita simpulkan bahwa BRIS ini cocoknya hanya bermain di periode 1 sampai 3 bulan. Dari sisi volume chart kita beralih ke sisi teknikal. Itu kalau kita perhatikan secara teknikal itu tampak parabolic SAR atau tren itu cenderung masih menurun ke bawah, sedangkan secara volume itu tampak sudah terjadi peningkatan volume di 3 hari terakhir ini, di mana hari ini volumenya ditutup dengan hijau dan tampak secara garis MA itu volume rata-ratanya sudah menunjukkan bahwa pasar sudah kembali memiliki minat untuk kepemilikan atau melakukan transaksi di emiten BRIS ini. Sedangkan secara stokastik RSI itu tampak akan terjadi golden cross di sini di area oversold, sehingga kecenderungan angka atau harga akan bergerak ke atas ke depannya. Bagi kami BRIS itu memiliki support pertama di harga 1688, itu dengan support keduanya adalah di 1535, dan resisten pertamanya adalah di 2015 dan resisten keduanya ada di 2190. Kemudian secara bandar detektor itu di hari ini itu tampak top 1 broker itu melakukan small distribution, demikian pula dengan top 3 broker, dan top 5 broker itu kegiatannya adalah netral. Akan tetapi kalau kita perhatikan secara kegiatan broker keseluruhan, itu tampak hari ini itu broker buy itu sebanyak 30 broker dengan broker sellernya adalah sebanyak 34 broker, sehingga kalau kita disimpulkan itu kegiatan broker hari ini itu sedang melakukan akumulasi. Sedangkan kalau kita perhatikan secara 1 minggu ke belakang itu dari bandar detektor itu dari tanggal 13 Mei ke tanggal hari ini di 20 Mei, itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan normal distribution, top 3 broker dan top 5 broker itu sedang melakukan big distribution. Sedangkan secara keseluruhan dari broker yang bertransaksi di saham BRIS itu tampak sedang melakukan distribusi. Jadi berdasarkan informasi tersebut, maka dapat kita simpulkan itu dari BRIS itu secara fundamental itu valuasinya lumayan mahal, sedangkan secara profitability itu mampu memberikan kinerja yang cukup baik pada direksi karena menghasilkan net profit margin yang 2 digit persentasenya.
Dan secara volume chart itu BRIS ini lumayan menarik di periode 1 bulan dan 3 bulan karena harganya berada masih jauh di bawah volume chart terpanjang, dan secara stokastik, secara technical analisa itu BRIS itu tampak sedang mengalami downtrend jika kita perhatikan dari parabolik SAR-nya. Sedangkan dari sisi volume itu tampak market mulai bergairah karena volume sudah berada di atas dari garis MA-nya sendiri, dan secara stokastik RSI itu tampak sudah akan terjadi golden cross. Ini kami mengingatkan kembali bagi kami, BRIS itu memiliki support di rentang harga 1688 dan support keduanya adalah 1535. Dengan resistennya pertama adalah di 2015 dan 2190 sebagai resisten kedua. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk analisa saham BRIS. Ini semoga bisa menjadi acuan bagi para acuan mania di dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham tersebut. Di sini kami garis bawahi sekali lagi bahwa analisa saham BRIS ini adalah bukan merupakan rekomendasi saham yang mengajak rekan-rekan untuk menjual atau membeli saham BRIS. Jadi segala kerugian ataupun keuntungan yang terjadi akibat melakukan transaksi BRIS berdasarkan sinyal saham ini adalah merupakan tanggung jawab kami. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.